Iguana itu jika berada di tempat yang asing, maka dia akan mencari tempat yang aman. Tempat aman menurut iguana adalah Halo guys, jumpa lagi ya dengan kami Mr. Pet Home. Jadi untuk kali ini kami akan membagikan tip ya, cara mencari anakan iguana yang lepas di hutan. Sebenarnya tip ini bisa juga kita gunakan untuk mencari iguana yang lepas ya, baik untuk yang dewasa seperti ini maupun yang anakan seperti ini. Namun biasanya kalau yang dewasa ini lebih mudah ya, karena ukurannya yang lebih besar, lebih jumbo, jadi dia gampang terlihat ya. Jadi posisinya gampang terlihat. Sementara kalau yang anakan ini kan masih kecil, jadi dia lebih sulit untuk melihat jika dia berada di suatu tempat yang agak jauh. Selain itu, kalau yang besar ini biasanya karakternya dia lemot ya, anteng. Sementara kalau yang baby ini, yang anakan ini agak jumpy. Namun walaupun begitu, cara mencari mereka jika mereka ini hilang di hutan ya, caranya sama. Namun sebelum saya membagikan tip atau cara untuk mencari anakan iguana yang lepas di hutan ya, mungkin sini saya akan cerita sedikit ya tentang pengalaman kami. Jadi kami beberapa kali mengalami iguana kami lepas seperti ini. Ini sudah beberapa kali lepas, bahkan yang perempuan juga sudah berapa kali lepas, hilang di hutan berapa kali. Dan akhir-akhir ini baru beberapa hari yang lalu ya, pada hari Selasa kemarin, iguana kami ini lepas. Kami tidak tahu kalau ternyata sini ini robek. Coba bisa zoom sini. Nah, ini kami tidak tahu. Ini sebelumnya belum ada ini ya. Ini baru dipasang. Nah, ini. Ternyata ini robek dan kita tidak tahu. Nah, tahunya pada hari Selasa sore ya. Tahunya pada hari Selasa sore. Nah, pada hari Selasa sore itu ini ya, istri saya berada di belakang sana. Istri saya melihat ada iguana di sini. Ada iguana di sini satu. Nah, setelah ditangkap dan dibawa masuk ke sini, setelah dihitung ternyata iguana ini masih kurang. Jadi ada 3 ekor lagi yang lepas ya. Jadi iguana kami itu ada 4 ekor yang lepas. Setelah satu ditangkap dan dimasukkan, jadi masih ada 3 ekor lagi. Yang 2 red, yang 1 green. Pada waktu kejadian itu saya berada di tempat kerja ya, jadi saya tidak bisa mencari keberadaan iguana tersebut. Saya pulang pada pukul 11 malam ya, pada malam Rabu saya pulang pada pukul 11 malam, pada pukul 23 sampai rumah sekitar setengah 12 malam ya, 23:30 lah saya sampai rumah. Dan saya mencari, saya center di sini ya, di atas pohon ini saya center, di bawah di pohon itu, pohon ceri ataupun di pandan-pandan itu saya cari, namun saya tidak bisa menemukannya. Nah, pada hari Rabu pagi sekitar pukul 9 pagi, nah istri saya melihat iguana itu berada di belakang rumah. Posisinya itu iguana itu kepalanya menghadap ke sini ya. Kita lihat sini ya. Kita lihat sini. Jadi posisi iguana ini berada di belakang rumah ya. Di sini ya. Jadi iguana itu berada di sini. Kepalanya mengarah ke sini. Itu menunjukkan bahwa iguana itu berasal dari sana dan mau pulang ke sini. Nah, setelah dilihat ternyata iguana ini masih takut dan kembali lagi lari ke sana, masuk ke dalam sana. Ayo kita ke sini. Jadi iguana setelah ketahuan tadi berada di sini, dia langsung lari ke sini.
lari ke sini, dan dia masuk lagi ke sana, masuk ke dalam semak-semak situ. Dan inilah kondisi belakang rumah saya ya. Masih semak belukar, masih hutan ya, masih hutan. Nah, jadi kemungkinan pada malam Rabu itu iguana itu semalam ada di sini, ada di dalam sini, tidur sini. Dan pada hari Rabu pagi dia pulang sampai situ karena dia masih kondisinya takut. Jadi dia kembali lagi lari ke sini. Pada hari Rabu pagi itu saya kerja ya. Jadi setelah saya dapat informasi bahwa iguana ada di belakang ini, cuman karena saya di tempat kerja jadi saya tidak bisa mencarinya. Nah, sekitar Rabu sore pada pukul 4 sore itu saya pulang. Nah, disinilah tipsnya untuk mencari iguana yang lepas ya. Iguana itu jika berada di tempat yang asing, maka dia akan mencari tempat yang aman. Tempat aman menurut iguana adalah tempat yang tinggi. Nah, tinggi ya, kalau ukurannya itu sekitar tinggi 2 meteran lah. Dia tidak mau memanjat pohon yang tinggi seperti itu. So, itu ya, seperti bu itu. Dia tidak mau memanjat pohon setinggi itu, enggak. Biasanya dia itu memanjat pohon sekitar setinggi 2 meter. Oleh sebab itu, pada waktu hari Rabu sore saya langsung ke sini ya. Saya sebelum ke sini saya menggunakan dulu lotion anti nyamuk ya, karena di sini banyak betul nyamuk. Nah, pada waktu itu yang tujuan saya atau mata saya tertuju langsung pada bagian atas ini aja. Saya bagian atas ini. Saya tidak mencari iguana itu di dalam sama-sama, enggak. Karena karakter iguana itu dalam posisi takut, dia akan mencari tempat yang tinggi. Jadi sasaran saya adalah tempat yang tinggi-tinggi itu. Dan alhasil ternyata iguana itunya ketemunya di sini. Dia sedang posisi tidur di sini, di pohon ini. Nah, ini. Dia posisi tidur pukul 4 sore hari Rabu. Dia berada di sini. Posisi seperti seperti mau tidur gitu. Berada di situ. Nah, itulah guys. Iguana itu jika berada di tempat yang asing, maka dia akan mencari tempat aman. Nah, tempat aman bagi iguana adalah tempat yang tinggi. Tingginya itu ya sekitar ini, sekitar 2 meter. Biar yang besar dulu, yang indukan itu pernah juga lepas. Itu sekitar 2 jam lepas, ketemunya juga seperti itu. Di tempat ada patok, dia berada di atas patok itu. Cuman kalau anakan iguana ya, itu memang agak lebih sulit ya, karena selain apa ya, dia masih liar, juga dia masih rawan dimangsa oleh para predatornya. Dia bisa aja kalau ketemu kucing mungkin bisa dia digigit kucing ya. Kalau ada anjing mungkin juga bisa digigit anjing. Atau ada salva ya, salva atau biawak, jika dia ketemu mungkin bisa juga dia akan dimakan sama biawak. Bahkan ayam pun jika melihat dia dari dekat itu bisa dipatukin ya sama ayam. Jadi posisi kalau anakan iguana memang lebih rawan jika berada di tempat seperti ini. Dia mempunyai banyak predator yang bisa mengancam keselamatan dia. Itulah guys, cara singkat ya, tips untuk mencari iguana yang lepas. Itulah guys video kita untuk kali ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat.